tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita move on ke acara inti, acara selanjutnya, yaitu acara talk show kita pada pagi hari ini. Nah, Om dan Tante, tahu nggak sih kalau kesuksesan dari Auto 2000 ini sampai sekarang ini ternyata nggak lepas loh dari campur tangan, dari peran dan kontribusi perempuan juga di dalamnya. Dan karena hal itu, pada pagi hari ini kami mengundang dua perempuan hebat, perempuan inspiratif dari internal Auto 2000 untuk sharing pengalaman mereka selama berkarya. Nah, mari kita sambut Ibu Henny Ten dan Ibu Herlina Sevi Widianti. Salam kenal dulu, saya Henny Ten ya kalau di situ ya. Kalau di KTP Henny Gunawan. Jadi ada nama trennya Henny Ten. Nama panggung ya Bu? Nama panggung. Saya sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Bintaro Jaya, baru bekerja 28 tahun di Auto 2000. Baru 28 tahun, saya baru 22 tahun Bu hidup. Ya. Perkenalkan saya Herlina Sevi Widianti, biasa dipanggil Sevi. Saat ini saya sebagai koordinator Toyota Home Service Auto 2000 dan untuk berkecimpung dengan otomotif ini ke tahun ke-27. Waduh, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Henny dan juga Bu Sevi. Baik, kalau dilihat-lihat dari lama bekerja ya Bu, sama umur saya aja jauh ya Bu selisihnya. Luar biasa sekali loh di dunia otomotif dan perempuan, tapi bisa bertahan hingga sampai saat ini. Dari puluhan tahun ya Bu berarti. Kita kuliklah pengalaman dari Ibu Henny dan juga Bu Sevi mungkin yang pastinya udah pro banget nih di bidang otomotif ya Bu ya. Tapi sebelum itu boleh nggak sih Bu diceritain gimana sih ceritanya Bu Henny dan juga Bu Sevi awal mulanya masuk ke pekerjaan di bidang otomotif dan bagaimana ceritanya dan mungkin kenapa akhirnya memilih otomotif nih Bu? Karena kan kita tahu ya otomotif itu stigmanya dengan laki-laki dan Bu Henny dan Bu Sevi ini juga sudah cukup lama juga ya Bu. Ini kenapa otomotif? Boleh diceritain mungkin dari Bu Henny terlebih dahulu? Oke, saya waktu itu memang kuliah Atmajaya, udah semester akhir. Ya pasti kalau udah kuliah pasti pengen cari pekerjaan. Nah, membantu orang tua pasti karena memang faktor ekonomi ya. Kemudian di Atmajaya ada job fair, itu perusahaan-perusahaan yang salah satunya PT Astra International TSO. Ya saya masuk di situ apply CV, ya memang saya tertarik dengan dunia marketing. Dan memang cita-cita saya tuh pengen jadi wanita karir. Kayaknya keren gitu ya kalau jadi wanita karir daripada kondisinya memang saat itu kan kalau wanita karir kayaknya punya peluang dan punya di perusahaan bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti itu. Cuman memang di Astra International itu tidak ada yang semuanya langsung dari atas, tapi semua dari bawah. Jadi kita merintis semua dari bawah. Waktu itu saya diterima menjadi counter sales, menjual Toyota mobil, di mana saya lulusan akuntansi. Jadi memang itu sesuatu yang gimana ya, nggak paham ya, nggak ngerti mobil, rem, kopling, power window, itu istilah-istilah yang, aduh gimana ya. Ya, tapi seiring waktu dijalanin 2 tahun sebagai counter sales, kemudian saya mengajukan assess untuk menjadi supervisor, kemudian 4 tahun menjadi sales manager, kemudian 4 tahun saya menjadi kepala cabang. Cuma memang pertama kali saya kepala cabangnya di Surabaya, di Auto 2000 Jemur Sari. Gitu. Jadi 2006 sampai saat ini, 2016 saya kembali lagi ke Jakarta, kemudian dipercaya untuk cabang Wahid Hasim, cabang Cempaka Putih, dan saat ini di Bintaro Jaya. Jadi total ada 12 cabang lah ya, saya udah keliling. Waduh, luar biasa sekali. Ini kalau di sekolah Bu Henny ini Axel ya Bu, cepet banget ya Bu ya dari counter sales hingga. Iya, soalnya kan memang kita itu harus multitasking juga ya. Betul. Karena saya di Surabaya pun bukan hanya menghandle penjualan biasa, tapi juga menghandle yang namanya BP, body repair Surabaya, kemudian
megang GSO juga, penjualan ke government seluruh Jawa Timur waktu itu. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kalau tadi dari perspektif sales ya Bu ya, kalau dari Ibu Sevi sendiri dari perspektif after sales gimana nih Bu? Perjalanan karirnya dan mungkin kenapa Bu Sevi akhirnya memilih bidang otomotif ini untuk berkarya? Hampir mirip dengan Ibu Heni. Diawali dengan biasa faktor ekonomi. Saat itu sebenarnya saya masih kuliah dan kuliahnya itu jurusan akuntansi. Sama akuntansi ya Bu. Jangan-jangan seangkatan, sejurusan nih, se-univ. Jurusan akuntansi, terus kebetulan ya seperti faktor ekonomi ingin membantu keluarga dan saat itu saya ada peluang untuk posisi sebagai service advisor. Jadi saya coba apply karena saya berpikir service advisor itu mungkin pekerjaannya hanya seperti customer service nih, hanya duduk, terima pelanggan, sapa, senyum, mencatat keperluan pelanggan dan keluhan pelanggan. Hanya seperti itu, bayangan saya hanya seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti proses pelatihan, proses persiapan menjadi seorang service advisor, ternyata saya menemukan suatu hal yang menakjubkan. Saya diberi pelatihan dan arahan itu saya mendapat pendidikan dasar otomotif yang pastinya untuk wanita itu jarang-jarang yang bisa tahu nih tentang otomotif gitu. Wah, saya merasa ini suatu hal yang sangat menarik gitu dan menjadi suatu tantangan karena saya jadi bisa mengerti dalam suatu mobil ini terdiri dari beberapa sistem. Terus untuk keluhan seperti ini kita bisa deteksi dengan sistem-sistem ini gitu dan terus akhirnya pun saya juga bisa mengerti ini ternyata perlu perbaikannya sekian lama atau perlu estimasi waktu perbaikannya sekian lama gitu. Jadi saya merasa apa yang saya dapat itu menjadi suatu hal yang menarik, suatu hal yang bisa saya menjadi suatu tantangan bagi saya gitu ya. Jadi saya juga merasa kalau saya bisa menguasai hal ini saya bisa banyak membantu orang yang memang membutuhkan informasi itu, terutama untuk ibu-ibu nih biasanya kan ibu-ibu kalau datang ke bengkel itu kan agak sungkan kalau mungkin sama bapak-bapak gitu kan, tapi kalau sama ibu-ibu juga mungkin lebih enak ya bicaranya gitu. Berjalannya waktu saya menjalani sebagai service advisor selama 15 tahun. Setelah itu saya dipercayakan untuk menjadi koordinator THS. Nah ini sekarang adalah tahun ke-12 saya menjadi koordinator THS. Luar biasa sekali Bu Sevi. Di THS ini, Toyota Home Service ini layanan yang mirip dengan bengkel, tapi kita mempunyai fasilitas untuk kunjungan. Jadi untuk pelanggan yang merasa kesulitan membagi waktu atau yang memang harus diservis tapi nggak bisa dihantar, jadi kita bisa melakukan servis kunjungan ke rumah atau ke kantor. Jadi ini salah satu fasilitas yang sebenarnya adalah sebagai pionir dibandingkan oleh merek-merek yang lain ataupun dealer yang lain seperti itu. Jadi selain mengerti teknologi dan untuk otomotif, saya juga di koordinator ini saya juga harus mulai belajar mengatur waktu, mengatur strategi juga untuk memanage 9 teknisi yang saya supervisi gitu. Jadi selain arahan untuk bisa mencapai target, juga arahan untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan lebih. Baik, luar biasa sekali Bu Heni dan juga Bu Sevi. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi kalau bisa saya tarik garis merah gitu ya Bu. Bu Sevi dan juga Bu Heni ini adalah perempuan-perempuan hebat loh Bu di mata saya. Dan tentunya juga di mata Om dan Tante sekalian. Karena apa? Karena Bu Heni, Bu Sevi ini benar-benar berani untuk mengambil challenge, mengambil resiko nih. Yang tadinya masih anak kuliahan, yang gak menahu apa itu otomotif. Tapi dengan semangat yang Bu Heni dan Bu Sevi punya, beliau berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan untuk men-challenge diri. Coba di dunia yang kita nggak familiar gitu ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah pasti challenge itu kan pasti ada ya Bu ya hingga saat ini. Nah juga seperti yang kita tahu lagi-lagi otomotif itu kan sesuatu yang berkaitan dengan dikaitkan ya oleh stigma masyarakat saat ini dengan laki-laki, dengan maskulinitas mungkin. Dan padahal seperti yang Ibu rasakan juga nih Bu Sevi dan juga Bu Heni,
di bidang otomotif ini sebenarnya juga sudah banyak yang berubah, banyak juga perempuan-perempuan yang berkontribusi di dalamnya, ikut serta dalam kesuksesan lah dunia otomotif di Indonesia itu sendiri, khususnya di Auto 2000. Nah, tapi dulu dan sekarang mungkin berbeda ya Bu ya. Mungkin sekarang banyak masyarakat yang lebih aware gitu ya Bu. Tapi mungkin dulu beberapa masyarakat masih kental nih stigmanya nih terkait otomotif dan perempuan dan pembagian perempuan dan laki-laki ini ya Bu ya. Nah, gimana nih apa aja yang menjadi tantangan baik dulu maupun sekarang bagi baik dari Bu Heni dan juga Bu Sevi sebagai perempuan yang menggeluti di bidang otomotif itu sendiri Bu, dari perspektif seorang perempuan? Menurut saya sebenarnya kita untuk laki-laki atau perempuan mempunyai suatu target yang sama. Jadi kami disetarakan kalau kami itu mempunyai kemampuan yang sama. Jadi kita harus manage diri kita, mengeksplor diri kita, bagaimana potensi diri kita bisa berkembang dan secara kreatif bisa melakukan suatu hal-hal yang unik ataupun suatu hal yang bisa mencapai target tersebut. Kami tidak merasa suatu hal ini ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Baik, berarti hilangkan semua perbedaan, hilangkan semua pemikiran yang beda-beda itu ya Bu ya. Yang penting kita sebagai pribadi, sebagai manusia harus memiliki jiwa yang kreatif, jiwa yang mau belajar seperti itu ya Bu ya. Kalau dari Bu Heni gimana Bu? Mungkin dari sudut pandang tantangan di dunia sales itu sendiri ya Bu? Ya, kurang lebih sama sama Bu Sevi ya. Pasti di mana-mana kalau dunia laki-laki, karena kita kaum minoritas saat itu, kaum minoritas, jadi pasti ada kesan mungkin diragukan ya, apakah mampu seorang wanita untuk menjenjang karir yang lebih tinggi. Tapi memang di Astra International itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua disetarakan. Ya, semua target, semua yang menjadi yang mesti dihadapi semua sama. Tidak ada perbedaan gender karena wanita jadi targetnya lebih kecil daripada laki-laki. Tidak ada, semua sama. Kalaupun misalnya ada hal yang kita harus stretchingnya pun sama. Jadi balik tinggal ke pribadinya kita ya. Cuman memang pertama kali memang kita harus punya sikap mental positif ya. Positive thinking, kemudian mau belajar, percaya diri. Karena semua mau laki-laki perempuan sama aja sih sebenarnya. Tapi bagaimana kita semakin punya tantangan, kita ingin membuktikan bahwa kita bisa. Itu sih, kalau perempuan kan rata-rata gitu ya, maksudnya nggak bisa. Nanti ya, kita buktikan, kita bisa gitu. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Ya, karena nggak ada kata nggak bisa di kamus saya. Jadi harus bisa. Bagaimana caranya? Ya perlu kreativitas tadi. Ya semangat. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Itu sih. Dari Baik, saya, ya. luar biasa. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Heni dan juga Bu Sevi. Jadi kalau Bu Heni harus punya positif mindset ya Bu ya, harus bisa. Gak ada laki-laki, gak ada perempuan, semuanya sama, harus bisa ya Bu ya. Kalau Bu Sevi tadi harus kreatif lebih tinggi lagi ya Bu ya. Oke, luar biasa. Tapi ada gak sih Bu khusus untuk acara pada pagi hari ini, tips and trick apa mungkin yang Bu Heni dan Bu Sevi mau berikan mungkin kepada Auto Family, kepada Om dan Tante sekalian yang ada di sini, apa sih Bu? Mungkin juga untuk tante-tante nih yang memiliki interest yang sama nih sama Bu Heni dan Bu Sevi di bidang otomotif, apa sih tips and triknya dalam menghadapi challenge yang ada Bu, terutama di dunia saat ini terkait gender equality? Pertama, siapan diri. Karena diri kita itu punya yang namanya attitude, skill, dan knowledge. Bagaimana attitude kita harus positif, punya percaya diri, kemudian daya juang yang tinggi, skill, knowledge itu harus diisi. Skill, knowledge harus diisi. Tinggal masing-masing om tante di sini ya kan, pengen bergelut di bidang apa, karena sekarang kemajuan teknologi itu banyak sekali. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Mungkin dengan usia segini, belajar teknologi itu gaptek. Ya, tapi nggak bisa. Sekarang semuanya medsos ya, kemudian teknologi kita harus bisa. Ya, segala sesuatu kita harus manfaatkan.
Jadi balik ke diri kita, attitude, skill, knowledge harus ditingkatkan. Dengan kemampuan yang ada, kita bisa di mana saja berkarya. Oke. Boleh lanjut Bu Sevi? Ya, benar sekali yang dikatakan Ibu Heni. Saya hanya melengkapi sedikit, menambahkan sedikit. Menurut saya juga kita harus tetap optimis dan kita juga harus mudah beradaptasi dengan segala perkembangan dan optimis melakukan perubahan-perubahan. Jadi bila pun ada perubahan misalnya dengan faktor usia, dengan perkembangan sekarang, harus dicoba dan dicoba. Pasti bisa. Baik, luar biasa. Berarti tidak ada kata terlambat. Harus mencoba, pasti bisa ya Bu ya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, pasti bisa. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Bu Heni dan juga Bu Sevi. Apabila ada yang mau bertanya, baik itu untuk Bu Sevi atau untuk Bu Heni, boleh dipersilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman media atau komunitas. Iya, selamat siang semuanya. Saya Feby dari komunitas Toyota Yaris Club Indonesia. Mau tanya, pastikan ada ada nggak sih pengalaman nggak enak selama meniti karir di bidang otomotif yang notabene kan laki-laki semua ya rata-rata yang bergelut dari mulai bengkel, dari mulai sales apa segala macamnya gitu. Nah itu kiat-kiatnya apa sih untuk supaya bisa di-appreciate atau dihargai sama kolega atau sama customer bahkan gitu. Karena kalau di komunitasnya sendiri pun kalau misalnya untuk perempuan sendiri untuk ikut serta atau jadi leader atau apa tuh kadang-kadang juga suka dipandang sebelah mata ibaratnya gitu. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Baik, mungkin dari Bu Heni bisa langsung menjawab pertanyaannya. Bu Feby ya tadi. Oke. Memang kalau namanya pandangan umum ya, karena memang mayoritas perempuan itu kan kecenderungannya adalah melakukan pekerjaan wanita, gitu ya. Domestik ya, domestik lah ya. Nah, cuman kalau dalam kesehariannya, karena memang kan bawaan saya hampir semuanya laki-laki, peer saya laki-laki, atasan saya laki-laki, customer juga yang melakukan pembelian laki-laki banyak kan memang ya. Jadi memang bagaimana kita sebagai perempuan itu harus ngisi ilmu kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, mesti nyambung juga ya. Dunia laki-laki itu kan kita nggak mungkin ngomongin harga bawang sekarang naik, kan pasti nggak bisa. Jadi kita sendiri juga harus isi dengan interest di dunia laki-laki. Sekarang misalnya saham lagi naik yang mana ya? Kemudian ekonomi seperti apa? Politik seperti apa? Kemudian kalau bisa pemain bola sekarang siapa ya? Messi lagi di mana ya? Kadang kitanya sendiri memang harus upgrade diri kita. Kalau misalnya kita masuk ke dunia yang memang hampir semuanya laki-laki, otomatis kita nggak mungkin tidak mengisi knowledge kita dengan informasi yang memang bisa diterima di sana. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin dari Bu Sevi ada yang mau ditambahkan? Sedikit sih pengalaman, sedikit aja. Kalau saya itu kan karena cenderung di after sales berarti lebih cenderung ke teknik. Nah, kalau untuk saya secara internal persaingan untuk membuktikan kalau kita juga setara dan kita mampu untuk internal kami ya maksudnya di antara karyawan laki-laki itu biasanya saya buktikan saat biasanya kita ada suatu training yang diperuntukkan untuk kita. Nah itu saya selalu membuktikan kalau saat training itu kontesannya itu kan biasanya pesertanya itu ada yang laki-laki dan perempuan. Saya buktikan di situ kalau saya mampu, saya lakukan hal yang terbaik dan saya harus bisa menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah setiap training itu pun saya selalu bisa menjadi yang terbaik. Itu untuk internal. Kalau untuk yang eksternal, seperti tadi kita harus lebih kreatif nih untuk melakukan pendekatan dengan pelanggan. Mungkin kayak seperti Bu Heni, upgrade lah ya info-info terdahulu. Atau kalaupun saya, mungkin saya lebih cenderung pendekatannya tentang keluarga. Terus saya bisa bertanya gimana kabar keluarganya, terus juga anaknya, sekolahnya seperti apa. Jadi lebih menyambung informasi dan lebih enak untuk berkomunikasi. Seperti itu. Baik, jadi kita harus terus keep up with the trend ya Bu ya. Gimana, jadi kita sebagai perempuan juga nggak ketinggalan info secara general juga ya Bu ya. Jadi nggak cuma tahu informasi terkait ranah domestik, tapi kita juga
general information kita juga tahu juga. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Heni dan Bu Sevi. Oke, mungkin boleh ada satu penanya lagi. Oke, silahkan Bu. Kenalkan, saya Siska dari Innova Community. Mungkin yang saya tanyakan sebenarnya hanya dasar ya. Mungkin saya sampaikan buat Bu Heni sama Bu Herlina. Sama-sama perempuan nih, sama-sama punya keluarga dan sama-sama punya mungkin anak-anak ya. Pengen tahu Bu Heni dengan Bu Herlina kan sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di dunia laki-laki yang sebenarnya kebanyakan laki-laki ya. Terus juga bekerja mungkin dari pagi sampai mungkin malam, weekend masih harus meeting-meeting. Bagaimana, pertanyaan cukup gampang sih, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga, terutama anak-anak, karena saya pribadi, saya juga pekerja, saya sering diprotes oleh anak saya. Seperti itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu. Mungkin bisa dari Bu Sevi terlebih dahulu untuk menjawab. Terima kasih Tante Siska untuk pertanyaannya. Kalau untuk pengalaman pribadi saya harus bisa tetap membagi waktu. Pasti peran kita ada dua. Jadi sebagai ibu, sebagai juga pekerja. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya quality untuk ini ya, untuk hubungan kita dengan keluarga itu memang harus sangat dekat gitu. Jadi pendekatannya itu setiap saya mempunyai waktu luang, saya usahakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, terutama anak-anak. Jadi saat misalnya waktu luang saya di jam istirahat, pasti saya coba untuk berkomunikasi, entah menanyakan perkembangannya hari ini atau ada keluhan, dan begitu juga sore. Dan selalu setiap berangkat atau pulang saya pasti peluk dan selalu bersedia kalau mereka untuk bercerita, ada keluh kesah, itu kita selalu bersedia ada di mereka. Selain itu saya selalu siapkan waktu untuk momen-momen terpenting mereka. Usahakan semaksimal mungkin dan mengatur strateginya seperti apa supaya saat momen berharga itu tidak terlewat oleh kita. Itu aja sih Bu. Baik, mungkin bisa dilengkapi oleh Bu Heni. Kurang lebih sebenarnya sama aja ya. Cuman bagaimana, jadi sebenarnya bukan kuantitas, tapi kualitas. Karena memang waktu yang kita punya dengan dari jam kantor yang kadang sampai jam 7 malam, Sabtu Minggu juga kita kerja karena kan ada aktivitas segala macam. Tapi waktu bagaimana kita pagi itu harus ketemu anak, sarapan bareng. Kemudian siang waktu istirahat gitu kita bisa komunikasi, nggak cuma sama anak juga ya, sama suami juga. Kemudian malam usahakan makan malam keluarga. Dengan makan malam bersama, itu biasanya apa yang mereka ada kendala saat itu, biasanya kan cerita ya. Nah, bagaimana kita bisa menyikapinya seperti itu. Kadang kalau weekend memang sebisa mungkin ya harus ada hari buat keluarga. Ya handphone off sementara. Kadang kan waktu itu kan kita udah cukup kali ya dengan gadget dari pagi sampai sore. Tapi malam dengan anak-anak usahakan ada permainan yang bisa melibatkan. Saya memang ibu 3 orang anak. Cuman saat ini memang anak saya udah kuliah ya. Kalau belum kuliah waktu yang kecil-kecil memang saya dibantu sama suster. Karena nggak mungkin kayaknya kalau nggak ada suster. Apalagi waktu itu saya di Surabaya hidup sendiri tanpa ada saudara, tanpa ada siapapun merantau di sana. Jadi cuma saya sama suami dan anak-anak. Jadi mengandalkan suster memang. Nah cuman susternya kita juga harus educate. Karena bagaimana kita pengen anak kita ini tumbuh. Jadi kadang kalau misalnya kita mau anak ini bisa curhat sama kita, ya memang perlu proses ya, nggak gampang. Karena anak 3 juga dari rahim yang sama, ternyata 3-3-nya beda. Ya. Kemudian juga ada momen-momen, kalau saya sama suami kadang nggak harus memperingati hari yang penting. Tapi misalnya kita pas pulangnya lebih cepat misalnya, saya jemput suami, kemudian yuk makan malam yuk. Tanpa ada harus merayakan apapun. Tapi kadang dengan momen-momen begitu tuh mereka jadi lebih ini ya, termasuk juga anak. Kalau misalnya saya bisa pulang, tiba-tiba misalnya, oh saya ada break, bisa pulang lebih sore, saya bisa jemput anak pulang sekolah, saya jemput. Buat mereka itu sesuatu yang, oh gitu loh. Dan mereka bangga ya kalau misalnya ngomongin, kamu gimana?
bangga dong, mami aku kepala cabang loh. Gitu. Jadi tumbuhkan kebanggaan ya buat mereka bahwa kita bekerja memang buat mereka, tapi bagaimana mereka sendiri juga harus deal dengan kondisi yang ada, dengan waktu yang memang kalau dibilang banyak, semua waktu kita 24 jam ya, nggak ada yang lebih gitu loh. Tapi bagaimana bisa spend waktu seminimal mungkin tapi dengan quality time yang lebih, yang mereka bisa rasakan secara hati ya. Gitu sih dari saya. Baik, terima kasih Bu. Bintang tamu atau narasumber kita pada pagi hari ini yang selanjutnya gak cuma di bidang otomotif, tapi beliau adalah seorang atlet. Jadi beliau adalah seorang atlet otomotif dan beliau adalah atlet balap perempuan di Indonesia. Luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja please welcome Kak Alexandra Asma Subrata. Halo Kak Alexandra, apa kabar nih Kak? Halo, selamat siang semuanya. Siang. Aku baik, kabarku baik. Semoga teman-teman di sini, Om Tante ya kan. Om dan tadi aku Tante. dengerin dari tadi Om dan Tante semuanya semoga baik-baik aja kabarnya hari ini ya. Oke, mungkin boleh perkenalan singkat kali ya Kak ya? Oke. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah Alexandra Asma Subrata. Saya pembalap nasional Indonesia. Saya itu balapan dari tahun 2001 sampai terakhir itu tahun 2018. Nah 2018 sampai sekarang saya sibuk punya prioritas yang lain. Wah. Yaitu melahirkan dan mengurus anak. Jadi berturut-turut gitu ya. Mungkin tadi saya juga udah dengar Bu Heni dan Bu Sevi bercerita gitu. Adalah kita harus ngurusin anak-anak itu udah pasti nggak mungkin nggak gitu ya. Betul. Ada waktu-waktunya pasti ada ibu-ibu itu ya pasti melahirkan, ngurus anak gitu ya. Tapi gimana pun juga jiwa saya udah puluhan tahun di dunia balap, jadi tinggal tunggu comebacknya aja sih. Mungkin bisa diceritain Kak kenapa perjalanan karirnya, kenapa memilih dunia balap sebagai jalan karir seperti itu Kak. Mungkin boleh diceritain dari awal? Awalnya kenapa saya itu tertarik di dunia balap, karena memang dari kecil saya itu sudah terpapar sama dunia balap gitu. Jadi orang tua saya, papa saya, kakek saya itu suka lah sama balapan dan mereka itu juga pembalap. Jadi pengen ada ya seperti penerus gitu ya. Mereka pengen ada penerus ataupun generasi selanjutnya yang balap. Nah kebetulan aja saya itu perempuan. Tapi bukan berarti kayak kalau perempuan nggak bisa nih nerusin balapan gitu. Nah kebetulan aja saya perempuan dan diceburkanlah saya di situ ke dunia balap gitu. Awalnya ditanya suka nggak sih, apakah emang punya ketertarikan sendiri, apakah emang saya yang senang? Awalnya malah saya nggak senang gitu. Jadi senang nonton gitu kan, senang nonton papa dulu balap, senang nonton dulu saudara balap, tapi nggak pernah kepikiran untuk diri saya sendiri yang Untuk jadi pembalap. jadi pembalap. Kenapa gitu kan? Karena yang dulu saya tonton kan papa saya laki-laki, terus lawannya laki-laki. Jadi saya nggak punya role model di mana pembalap itu bisa perempuan gitu. Nah tapi memang karena memang papa saya juga gigih, yaudah kamu bisa coba aja dulu gitu. Disuruh coba aja dulu, tapi akhirnya jadi kecebur menjadi profesi saya sampai sekarang ini. Jadi ya awalnya mungkin dari keluarga, tapi lama-lama saya punya kecintaan yang luar biasa sendiri sama dunia otomotif. Oke Kak, tadi kan dari point of view dan pengalaman Kak Andra ya. Tapi mungkin Reza dan Om Tante di sini juga pengen tahu sebenarnya bagaimana sih Kak kondisi dunia balap saat ini dan khususnya untuk kaum perempuan nih. Apakah sudah diberikan kesempatan yang sama kah untuk perempuan atau bagaimana Kak? Bisa diceritain nggak? Dunia balap itu semakin kesini, saya mulai balapan itu tahun 2001. Jadi udah 20 tahun yang lalu gitu ya. Semakin kesini dunia balap itu semakin berkembang. Dibilang berkembang kenapa? Karena semakin banyak hal-hal yang diperjuangkan di situ gitu. Kalau zaman dulu itu pembalap perempuan itu sedikit gitu ya. Dan memang kalau saya balapan itu balapannya lawannya laki-laki. Nggak ada kelas khusus perempuan. Kenapa? Karena kalau memang dibikin kelas khusus perempuan ya pembalapnya juga nggak ada, cuman satu gitu ya. Saya masa balapan sendirian kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang lawannya ya laki-laki. Sampai sekarang pun kalau memang balapan itu balapannya ya lawannya laki-laki. Nah tapi
FIA itu mungkin seperti FIFA-nya balapan, itu sekarang juga punya campaign yang luar biasa ya, di mana mereka itu kampanyenya mendukung minoritas. Minoritas tuh banyak, nggak cuma perempuan gitu ya, termasuk salah satunya perempuan. Perempuan di dunia balap yang kita tahu nggak banyak gitu. Kenapa sih nggak banyak gitu ya? Padahal sampai sekarang ini tuh sebenarnya pas saya sekarang juga ada di organisasi IMI, menjadi ketua komisi Women in Motorsports. Nah semenjak saya mengurus Women in Motorsports ini tuh saya tahu sebenarnya banyak loh perempuan yang mau terjun di dunia otomotif. Nah dunia otomotif ini tuh sebenarnya luas. Nggak cuman pembalap. Gitu. Jadi ada juga mekanik perempuan, mungkin di Auto 2000 juga pasti ada bisa aja mekanik perempuan. Nggak cuma pembalapnya doang, jadi ada mekanik perempuan, ada tim manager, ada media, ada juga officials gitu. Jadi ada juga panitia yang perempuan. Gimana pun juga mereka itu mendukung sebuah kegiatan otomotif yang jadi berjalan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir dunia otomotif sekarang sudah lebih maju di mana mereka memberikan banyak kesempatan untuk perempuan itu mengeksplor dirinya di dunia otomotif yang didominasi laki-laki gitu. Jadi bukan hanya mereka harus berjuang sendiri gitu, enggak gitu, tapi memang diberikan kesempatan. Nah bukan berarti kalau di balapan tuh banyak nanya ya, kan kalau lawannya cowok-cowok nanti bisa dikasih ladies first gitu ya, kalau ladies first ya menang mulu dong yang perempuan. Tapi enggak, biasanya kalau balapan sama cowok-cowok tuh kayaknya cowok-cowok lebih malu kalau kalah sama cewek gitu ya, ya kan? Kayak yang pride lah namanya juga pride gitu. Nah tapi juga jangan salah gitu ya, misalnya saya balapan ada perempuannya 3 orang, laki-lakinya misalnya 20 orang, jadi ada 23 peserta gitu. Perempuan pun kadang-kadang lebih malu kalau kalah sama perempuan juga gitu. Ambis ya kita ya Kak ya. Jadinya ambisius gitu ya. Kan kita mikir kok kita sama-sama perempuan kenapa gue kalah ya sama dia gitu kan. Tapi kadang-kadang dalam hati kalau perempuan kalah sama laki-laki kan oh ya kan dia laki-laki ya. Itu sebenarnya buat nyenengin diri aja sih gitu. Tapi dunia otomotif sekarang itu sudah banyak banget kemajuannya. Dimana kita diberikan kesempatan yang sama, perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk terjun di dunia yang didominasi laki-laki. Bisa nggak sih Kak Andre ceritain dari awal tahun 2001 kan itu waktu yang cukup lama ya kayak apa sih tantangan yang dihadapin Kak Andra mungkin atau mungkin teman-teman seperjuangan mungkin dalam menggeluti dunia motorsport itu sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin tantangan atau kesusahannya sih sebenarnya tidak ada yang begitu berarti ya gitu. Karena saya tahu menjadi seorang pembalap perempuan itu menurut saya bukan banyak negatifnya, tapi menurut saya banyak advantage-nya. Dan itu yang saya terapkan pada diri saya gitu. Dimana kalau lagi saya balap, kalau lagi saya latihan gitu, saya itu jarang memposisikan diri saya itu sebagai perempuan. Kenapa gitu? Kalau saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, mindset saya kayak gue tuh cewek, gue tuh lemah, gue tuh nggak kuat gitu ya, itu akan membuat diri saya jadi lemah sendiri gitu. Dan kalau saya berpikir seperti itu, saya tuh cewek, saya tuh perempuan, ekspektasi saya nanti jadi lebih kepada laki-laki. Ekspektasi dalam hal apa? Ekspektasi dalam bagaimana mereka men-treat saya gitu. Nanti kalau seandainya ekspektasi saya tidak klop gitu ya, saya merasa laki-laki ini kok nggak sopan ya sama saya di balap main susul-susul aja gitu, atau kok saya ditabraknya di lintasan gitu, kan itu yang membuat adalah ekspektasi saya membuat saya sendiri kecewa gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya nggak pernah selalu memposisikan diri saya menjadi perempuan gitu, karena dengan saya selalu kayak mikir saya kan perempuan gitu, nanti itu yang saya merasa menjadi backfire buat saya, yang menjadi pemikiran kembali buat saya yang malah membuat pergerakan saya itu terbatas gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita menjadi perempuan ya jalan aja. Toh sebenarnya kita mau lawan laki-laki, kita perempuan mau lawan laki-laki, laki-laki melawan laki-laki juga pasti sama-sama susah gitu. Jadi nggak ada gunanya buat perempuan itu
selalu merasa dirinya tuh lemah, selalu merasa pengen banget dinotis sama laki-laki kalau kita tuh perempuan yang nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap merasa ya kalau saya di dunia balap saya selalu berpikir ya saya itu adalah seorang pembalap dan lawan-lawan saya itu adalah pembalap juga. Jadi bukan kayak saya pembalap perempuan lawan saya pembalap laki-laki, enggak. Jadi saya selalu mencoret hal itu. Jadi gimana itu yang saya merasa membuat langkah saya itu jauh lebih ringan. Setuju banget Kak. Tapi kalau dari Kak Alexandra sendiri nih, ada nggak sih pesan yang pengen Kak Alexandra sampaikan gitu untuk para wanita di luar sana mungkin nggak cuman di bidang motorsport deh, mungkin untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang melawan stigma yang ada nih terkait gender. Ada nggak sih Kak pesan khusus mungkin atau mungkin Kak Andra bisa ceritain adakah pengalaman Kak Andra yang mungkin bisa Kakak sharing gitu terkait hal tersebut, boleh Kak? Buat saya tipsnya adalah jangan selalu merasa kita itu mengeksklusifkan diri lah gitu, kayak saya perempuan. Nah itu yang membuat langkah kita terbatas. Dan menurut saya yang tips yang saya pernah diberikan tips seperti ini yang menurut saya itu adalah sebuah tips yang sangat membantu. Kita itu harus mencari allies. Allies itu apa ya? Kayak bestie lah gitu, kayak temen atau bestie dalam lingkungan kita. Misalnya dalam lingkungan kerja gitu. Kita cari teman-teman kita yang perempuan juga gitu. Jadi bukan kita saling saingan sama teman-teman perempuan ini, tapi kita harus sharing bareng, kita bersama-sama. Dengan bersama-sama kita lebih kuat untuk kita berjalan jauh gitu. Kalau quotes-nya kan kalau kita berjalan sendiri kita bisa berjalan dengan cepat, tapi kalau kita berjalan jauh, kita berjalan bersama-sama kita bisa berjalan yang jauh. Nah mungkin tadi saya juga dengerin seperti Bu Heni juga bisa berkarir 28 tahun gitu, pasti banyak banget dukungan-dukungan yang orang-orang yang dia perlukan gitu, karena kita bisa ada di sini, kita bisa berjalan jauh itu pasti kita punya support system, backup atau support system. Nah itu kalau buat yang perempuan. Nah tapi ini kebetulan banyak banget bapak-bapak ya, om-om nih yang ada di sini. Kayak om-om ini sebenarnya kalau pemaparan tentang kesetaraan gender tuh sebenarnya kita nggak harus selalu ngomong ke perempuannya gitu. Kita juga cocok banget kita ngomong ke om-omnya nih. Betul. Kenapa gitu? Karena gini. Kadang-kadang tuh kalau saya sebagai perempuan tuh bukan selalu pengen didahului, bukan pengen selalu dikasih jadi prioritas, enggak juga gitu. Saya sebagai perempuan cuman pengen diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya di kantor atau di balapan gitu ya, kalau saya diberikan kesempatan yang sama, diperlakukan yang sama, itu menurut saya udah kesetaraan gender. Bukan yang berarti kayak oh balapan ya ada Alexandra perempuan nanti kita kasih dia jalan ya, ekspektasi saya seperti itu ya, enggak gitu. Mungkin itu juga bisa diaplikasikan di lingkungan kerja gitu. Kalau kita jangan skeptis dulu, misalnya ada temen yang pengen naik pangkat gitu kan, kayak aduh ini perempuan nanti dia nggak bisa lah banyak urusin rumahnya. Nah hal-hal tersebut yang membuat kita kadang-kadang jadi kayak ciut duluan, kenapa kita belum apa-apa, belum membuktikan diri udah dianggap seperti itu gitu. Jadi perempuan itu cuma pengen, kalau saya cuma pengen kesempatan yang sama. Nanti soal individunya itu mau melangkah lebih jauh, mau berkarir lebih jauh, mau dia mendalaminya lebih dalam, ya itu balik lagi ke individunya gitu. Tapi sebagai perempuan kita harus tetap berjuang untuk diri kita sendiri lah gitu. Kalau memang kita merasa tidak diperlakukan adil ya kita tinggal bilang gitu, jangan sensi-sensi juga. Kadang-kadang kan suka baper gitu kan. Ya, kita kalau tidak diperlakukan adil ya kita tinggal bicara. Gitu. Berarti baik itu perempuan ataupun laki-laki diperbolehkan untuk memiliki kesempatan yang sama dari kedua belah pihak ya Kak tentunya ya Kak, bukan hanya dari perempuan saja ya Kak ya. Ya pastinya seperti itu, dan soal nanti berhasil atau enggak kan itu balik lagi ke individunya gitu. Apakah memang individu tersebut sukses atau enggak, apakah emang dia capable atau enggak melakukan hal itu gitu. Tapi ya jangan belum apa-apa kayak nggak bisa nih dia gitu. Itu tuh sebuah bikin suatu hal yang mematahkan semangat gitu. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Andra. Baik,
Kak Andra, mungkin aku lihat nih di YouTube-nya Auto 2000, Kak Andra ini kayaknya udah pernah ya beberapa kali ya ke Auto 2000 BSD City ya kayak. Mau nanya dong Kak, mungkin dari kemarin syuting dan juga hari ini tadi jalan-jalan, gimana sih Kak pelayanan dari Auto 2000 menurut Kak Andra itu sendiri nih dari seorang perempuan yang penggiat otomotif gitu? Kalau Auto 2000 sih pelayanannya udah pasti nggak perlu dipertanyakan ya gitu. Saya udah kesini tuh kayak udah 2 kali. Kebetulan memang ini nggak deket sama rumah saya, jadi memang kalau kesini memang kalau memang diundang, kalau memang ada acara. Dan memang pelayanannya selalu baik. Tapi memang saya juga punya mobil Toyota. Saya selalu kayak servis apapun itu saya percayakan sama Auto 2000 karena menurut saya ya saya takut lah kalau misalnya mobil saya gitu ya dibuat buat sekedar check up atau buat sekedar servis normal itu tuh kalau dibawa ke yang aneh-aneh gitu kan kita nggak tahu ya karena kan mobil tuh udah canggih ya bukan cuma sekedar bannya aja tapi kan mobil juga ada teknologinya ada computerized-nya jadi saya juga selalu mempercayakan mobil Toyota saya itu ke Auto 2000 gitu jadi udahlah itu udah nggak perlu diperdebatkan gitu ya kayaknya saya selalu milih yang terbaik lah. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dignitiku. Baik, mungkin boleh diceritakan ya Kak ya secara singkat terkait Dignitiku itu apa sih? Perkenalkan, nama saya Sarah, saya dari Dignitiku. Nah, di sebelah saya ada Rimba. Yeay, beri tepuk tangan. Rimba tadi bilang nama saya Rimba, isyarat Rimba. Terus saya suka semangat bekerja. Oh, saya suka semangat bekerja. Beri tepuk tangan untuk Rimba dan semangat bekerjanya. Yeay. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa sih Dignitiku. Dignitiku itu adalah yang tadi udah Mbak Reza bilang kalau kita itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Kita itu ada tiga bisnis, ada cafe, resto, terus ada catering dan ada social business kita itu di cooking training. Nah memang cooking training yang kita selenggarakan itu adalah training untuk teman-teman difabel. Itu merupakan beasiswa untuk teman-teman difabel yang memang punya passion dalam memasak. Karena memang khusus untuk masak aja nih untuk saat ini gitu. Nanti kedepannya kita mau mau lebih grow lagi kayak ada batik, ada beauty, terus ya pokoknya yang lain lah gitu. Mungkin juga IT juga ada gitu. Makanya kita seneng banget kalau misalnya ada teman-teman yang mau kolaborasi sama kita gitu. Nah, untuk lokasi sendiri kita itu ada di Kebagusan di Jalan Sempat nomor 22. Mungkin kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu boleh mampir ke sana. Di sana itu tempatnya cozy, lumayan cozy dan hening karena memang cocok deh untuk teman-teman itu meeting biasanya dan WFC biasanya gitu. Nah untuk para pekerja kita memang 70% itu teman-teman difabel, kebanyakan itu dari teman-teman tuli, salah satunya adalah Rimba. Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Dignitiku. Sangat inspirasional ya Kak ya dan Om dan Tante sekalian. Nanti juga kalau misalnya masih penasaran lagi, boleh banget untuk langsung cek Instagramnya Dignitiku ya. Di @Dignitiku bisa langsung di follow, di stok semuanya. Langsung boleh mampir juga ya untuk WFC mungkin ya untuk makan siang, makan di sana malam. juga kita bisa buat teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat, di sana bisa belajar bahasa isyarat. Oh, keren banget. Ya, bisa ketemu Rimba dan teman-teman lain. Oke, buat yang mau ketemu Rimba dan teman-temannya dan belajar banyak hal lagi ya kayak boleh langsung datang ke Dignitiku di Kebagusan. Tangan yang meriah untuk Dignitiku. Terima kasih. Baik, sekali lagi Reza ingin mengingatkan untuk jangan lupa follow dan subscribe Instagram dan YouTube Auto 2000 di @auto2000id dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Twitter kita di @auto2000official. Terima kasih sudah mengikuti acara talk show kita pada hari ini.
dengan judul Woman Role in Automotive Landscape. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kita para perempuan untuk lebih terinspirasi lagi untuk menjadi yang terbaik. Terakhir kata, saya Reza, saya pamit undur diri. Salam masak. Terima kasih semuanya.